nanti daya kerjanya di tubuh itu kan apapun yang diminum pasti lewat lambung. Ya, aman nggak sama? Halo Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di SB Official Channel. Ini adalah paket kiriman dari Mas Yudi Ega di Bekasi berupa tape radio player merek Sony model CFS 235S. Beliau adalah seorang pecinta audio vintage. Perangkat ini dikirim ke saya dengan maksud ingin merestorasinya sehingga bisa berfungsi secara normal. Ya, terlihat isi paket berupa tape radio kompo merek Sony dengan kondisi casing masih mulus. Perangkat ini diproduksi sekitar tahun 90-an, sangat langka produk lawas seperti ini dengan kondisi fisik sangat mulus. Kemungkinan tangan pertamanya sangat apik perawatannya atau mungkin jarang dipakai. Fitur utamanya terdiri dari satu deck kaset player, 3 band radio penerima FM stereo, MW, dan SW. Saklar fungsi terdiri dari tape, Walkman in, dan radio. Pengaturan dengan potensiometer terdiri dari volume dan tone. Pada panel depan bawah terdapat soket 3,5 mm untuk Walkman audio input. Tampilan laci kaset, grill speaker, dan skala gelombang radio terkesan klasik. Bagian belakang perangkat tampak seperti ini. Tongkat antena penerima radio FM masih utuh. Tampak stiker nomor seri dan spesifikasi perangkat. Sumber daya bisa menggunakan dua pilihan sumber, yaitu dari AC 220 atau 110 volt dan baterai ukuran D sebanyak 6 buah. Oke, kita tes terlebih dahulu perangkatnya, dimulai dari fungsi radio penerima. Noise sinyal FM tidak normal, begitupun dengan penalaan gelombang radio, penempatan frekuensi sangat sulit. Suara terdengar cacat, efek stereo pun tidak terdengar. Sekarang kita uji mode tape player. Mode tape player masih berjalan, hanya saja suara agak mendem dan kurang seimbang antara kanal L dan kanal R. Baik, langsung saja kita bongkar perangkatnya. Untuk selanjutnya dilakukan analisa dan perbaikan. Casing perangkat sudah kita bongkar. Nampak isi di dalamnya seperti ini. 2 buah speaker ukuran 3 inch, impedansi 3,2 ohm, 2 watt.
blok rangkaian radio penerima FM, MW, dan SW. Satu dek mechanic tape audio player. Blok rangkaian power supply, power amplifier, dan tune control. Mechanic tape player bentuknya seperti ini. Trafo power supply dengan single sekunder output tegangan 7 volt AC. Skring sekunder output dengan arus 1,25 ampere. Skring primer input dengan arus 125 mA. Elektrolit kapasitor power supply dengan nilai 2200 mikrofarad 16 volt. PCB utama tape radio player dengan kondisi seperti ini. Saklar fungsi dan pilihan gelombang radio. Potensiometer pengatur volume dan tune control serta mikrofon kondenser perekaman audio. Berikut adalah spesifikasi komponen utama yang dipergunakan oleh tape radio Compo Sony CFS 235S.
Baik, selanjutnya kita lakukan pembersihan pada saklar fungsi dan saklar rekam atau playback tape mode pergunakan cairan kontak cleaner. Periksa kondisi kapasitor pada blok power amplifier. Kapasitor pada blok power amplifier terukur masih normal. Terdapat dua buah kapasitor elektrolit C221 dan C121 4,7 mikrofarad 50 volt, nilai ESR tinggi. C tersebut adalah merupakan kopling input ke volume kontrol. Lakukan pergantian dengan kapasitas yang sama, pergunakan kapasitor dengan kualitas terbaik dan memiliki ESR rendah. Hubungkan soket speaker input DC 9 volt pada PCB utama. Ukur tegangan pada soket CNJ3 dan D301. Tegangan pada CNJ3 terukur 9,64 volt DC. Ini adalah tegangan input DC utama dari power supply. Tegangan ini terukur normal. Tegangan pada D301 sebesar 6 volt DC. Nilai D301 Zener 6,8 volt. Ini adalah tegangan untuk blok rangkaian radio. Tegangan ini terukur normal. Pada blok rangkaian radio terlihat kotoran timah, sepertinya bekas perbaikan. Berikutnya kita lakukan analisis kerusakan blok rangkaian radio penerima FM. Ya, penerimaan gelombang radio FM tidak sempurna. Dial gelombang susah untuk ditepatkan pada frekuensi stasiun pemancar. Lakukan pergantian pada komponen keramik filter 10,7 MHz di bagian IF FM. Ini adalah komponen keramik filter 10,7 MHz. Penggantinya menggunakan nilai yang sama dengan kualitas yang bagus. Lakukan pengaturan pada trapo IF1 dan IF2 FM hingga didapat kualitas penerimaan gelombang radio maksimal. Ada. Pertemuan itu juga ya? Oke, ada ya. Buat api bumi. Akan napikeun melaan negara jeung bangsa. Sok sabaraha jurus ya. Jeung bangsa dek melihat dulur, wajah dulur, da
negara teh dirusakna ku anjeun. Gitu ya. Pasian kulo kesuuk. Pengalaman panyiksa mah tiris nu pikeun pisutan. Ya, sekarang penerimaan gelombang radio sudah normal. Ada satu masalah lagi, yaitu stereo multiplex FM tidak keluar. Coba kita pasang LED indikator pada kaki nomor 6 IC3 TA7343AP. Ya, LED indikator FM stereo tidak menyala. Coba kita putar RV1. LED tetap tidak menyala. Cabut dan ukur RV1 variabel resistor 10 kilo ohm. Ini adalah pengatur frekuensi 19 kHz pada decoder FM stereo. Ya, variabel resistor terukur melar menjadi 30 kilo ohm, seharusnya bernilai 10 kilo ohm. Kita siapkan variabel resistor pengganti dengan nilai 10 kilo ohm. Variabel resistor pengganti terukur 9,2 kilo ohm. Kita tes lagi penerimaan radio FM-nya, kemudian atur RV1 hingga LED indikator menyala. Birahinya tuh lewat dari 1 hari 3 hari ya. Kalau laki-laki kan sehari 3 kali ibaratnya gitu. Kalau perempuan 3 hari sekali, nah gitu lah rumusnya. Makanya kalau seperti tadi terlalu lama, itu sulit lagi untuk membangkitkan tadi membuat pasangannya terangsang lagi. Nah, ya, LED indikator FM stereo sudah menyala, menandakan decoder FM stereo sudah bekerja dan efek stereo sudah keluar dari speaker. Tengah gugu karena pelaturan anu ditangtukeun. Masalah gangguan tadi itu Mbak Ita. untuk mengatasi masalah durasi. Ya, jadi kemudian pikirannya harus periksa kondisi kapasitor pada blok multiplex FM stereo, ganti dengan kapasitor berkualitas tinggi. Terdapat 2 buah kapasitor yang perlu diganti dengan nilai 1 mikrofarad 50 volt dan 0,47 mikrofarad 50 volt. Kapasitor pengganti dengan nilai yang sama memiliki ESR rendah. Kapasitor lainnya masih bagus, tidak perlu diganti. Berikutnya, ganti semua kapasitor pada blok rangkaian preamp head. Untuk penggunaan jangka panjang, request dari Mas Yudi, ganti semua kapasitor pada blok rangkaian power amplifier.
Oke, sekarang kita coba tape playernya. Sambungkan soket CNJ 4 dan CNJ 6. Ada sedikit masalah pada bagian mekanik tape. Pertama, suaranya berat atau mendem, kemudian ada suara berisik di bagian belakang. Kita ganti pinch roller dengan ukuran diameter 12 mm, tebal 6 mm, diameter as 2,5 mm. Skrup penahan flywheel hilang, kita pasang kembali sesuai dengan ukuran aslinya. Motor penggerak dengan tegangan kerja 9 volt DC, arah putaran CCW. Motor penggerak kita ganti dengan spesifikasi yang sama. Karet sabuk flywheel ukuran nomor 20 sekalian kita ganti. Suara berisik pada mekanik tape sudah hilang. Suara kaset masih mendem. Selanjutnya kita akan ganti head tape. Head tape pengganti menggunakan merek AX original buatan Jepang. Kabel head tape sudah terpasang pada head tape pengganti. Lakukan pengaturan posisi head tape hingga didapat respon suara maksimal. Bongkar dan periksa kondisi speaker. Selanjutnya bersihkan debu yang menempel pada membran dan grill speaker. Membran speaker dalam kondisi masih bagus.
Bersihkan sisa kotoran timah solder pada lapisan bawah PCB dengan menggunakan cairan thinner pembersih. Ada kabel yang putus pada bagian power supply, itu adalah kabel dari sumber baterai. Kapasitor filter power supply kita upgrade dengan kapasitor berkualitas dari buatan Elna, nilai kapasitas 4700 mikrofarad 16 volt. Bersihkan seluruh bagian casing dengan menggunakan cairan deterjen. Penunjuk skala gelombang radio masih menggunakan tali benang, skemanya seperti ini. Proses restorasi telah selesai. Pasang kembali seluruh bagian dan komponen pada casing. Tes terlebih dahulu skala gelombang radio agar pas dengan frekuensi stasiun pemancar. Panjang hari duduk di atas pasir panas. Wah, masih nggak nyaman ya? Udah banyak sih.
aya hiji negara anu kasebatna negara Tirtadahana. Kita gini deh, Tirtadahana. Terus ibu, kebayang gak sih? Yang ada, Anda memang lama, tapi pasangannya juga udah keburu bosan karena itu tidak ada peningkatan grafik. Ibaratnya tuh kalau kita kalau kita lihat di speedometer mobil, itu tuh harusnya gitu. Tirta Sakti Pati. Ini tadi suka misal saya gitu kita menyuruh. Yang baik nawe di kamanung teh. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Mas Yudi Ega atas kiriman proyeknya. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa kembali pada konten berikutnya.